Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar PB 4 dan 5. Masih di tema 5, subtema 1. Kemarin kita sudah membahas PB 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan hari ini di PB 4 dan 5. Sebelum itu silahkan disiapkan dulu buku paketnya, buku petik 3E, buku tulisnya, dan alat tulis. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang disimak ya penjelasannya Bunda. Adapun tujuan pembelajaran 4 dan 5 yaitu siswa dapat menjelaskan makna yang ada pada kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca secara tepat. Siswa dapat menyusun informasi tulis berkaitan dengan keadaan cuaca secara terstruktur. Siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Siswa mampu mendata makanan khas daerah masing-masing. Siswa dapat menyampaikan informasi yang tepat sesuai kosakata mengenai keadaan cuaca dengan kalimat efektif. Lalu juga siswa dapat menyontoh sikap bersatu dalam keberagaman dengan baik. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di PB 4 dan 5. Coba perhatikan, di sini Bunda punya kata dengan tema cuaca. Dari kata cuaca itu, nanti kita akan mencari kata khususnya atau kata yang berhubungan dengan cuaca. Yang sudah Bunda siapkan di situ ada panas, berawan, cerah, lari, hujan, dingin, langit, buku, mendung, basah, bermain, makanan, dan pohon. Dari kata-kata itu nanti akan kita pilih ya, yang sesuai dengan cuaca, yang berhubungan dengan cuaca. Nanti kata-kata apa saja. Nah, kata-kata itu merupakan kata khusus. Ya, artinya apa? Kata khusus merupakan istilah yang maknanya berkaitan erat dengan tema dan informasi dalam teks. Makna kata khusus dapat dipahami dengan cara banyak membaca teks dengan tema yang sama. Di sini Bunda punya tema cuaca. Ayo sekarang kita gabungkan ya. Yang berhubungan dengan cuaca apa saja? Ada panas, ya. Berawan, iya. Cerah, iya. Lari, no. Berarti apa? Hujan. Oke, lanjut. Dingin, iya. Langit, iya. Buku, no. Mendung, iya. Basah, basah bagaimana basah? Cuaca basah, iya. Bermain, no. Makanan, no. Pohon, no. Nah, itulah beberapa kata khusus yang berhubungan dengan cuaca. Setelah selesai mengumpulkan kata, kita bisa membuat kesimpulan terhadap pemahaman tentang cuaca. Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu bagaimana cara membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Selain itu, kalimat efektif juga dapat menyampaikan gagasan-gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara pada pembaca maupun pendengar. Adapun ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Memiliki unsur minimal subjek dan predikat. Ya. Lalu menggunakan kata tidak boros. Artinya apa? Kata yang bermakna sama tidak diulang pemakaiannya. Misalnya seperti ini. Adik naik ke atas. Nah, ini merupakan pemborosan kata. Nah, kalau dalam kalimat efektif tidak boleh. Maka harus adik naik. Ya. Terus yang ketiga, memiliki
makna yang jelas atau logis. Contohnya, Benny masuk ruang kelas. Udin dan Edo menyapu halaman sekolah. Siti sakit sehingga tidak dapat masuk sekolah. Siswa-siswa berolahraga dengan semangat. Ibu guru menjelaskan pembelajaran hari ini dengan baik. Perhatikan ejaan maupun tanda bacanya ya ketika kalian membuat kalimat efektif. Selanjutnya, coba kita perhatikan percakapan antara Siti dan Dayu. Dayu bertanya pada Siti, "Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan?" Lalu Siti menjawab, "Biasanya saat hujan orang Padang menyantap." Nah, makanan apa ya? Akan kita pelajari ya. Beberapa makanan khas daerah yang ada di Nusantara. Berikut beberapa makanan khas yang ada di Nusantara. Di Aceh, di sini ada mie Aceh. Dari Sumatera Utara ada bika Ambon. Sumatera Selatan ada pempek. Jakarta ada kerak telur. DI Yogyakarta ada nasi gudeg. Jawa Timur terkenal dengan rujak cingur. Jambi ada gulai ikan patin. Dan Sumatera Barat terkenal dengan rendang. Itulah beberapa makanan khas dari daerah yang ada di Indonesia. Macam-macam makanan khas dari beberapa daerah itu merupakan keanekaragaman budaya Indonesia. Dengan perbedaan itu merupakan karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita semakin bangga menjadi anak Indonesia. Kita harus tetap saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Bunda berikan contoh lagi, yaitu salah satu kue khas dari Betawi, yaitu kue cucur. Nah, di sini di sekolah Udin ada acara festival makanan, dan Udin membawa contoh makanan itu atau kue cucur untuk dicicipi teman-teman sekelasnya. Nah, di sini ada satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Maka masing-masing mendapat 1/2 atau 1/2 atau setengah ya. Lalu yang kedua, satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Benny, Edo, dan Udin. Sehingga masing-masing mendapat bagian 1/3. Nah, satu lagi kue cucur yang dibawa oleh Udin itu dibagi 4 untuk teman-teman yang lainnya. Sehingga masing-masing mendapat bagian 1/4. Nah, sekarang, manakah yang paling besar nilainya? Antara 1/2, 1/3, atau 1/4? Perhatikan penjelasan Bunda berikut. Selain Udin, ternyata Siti juga membawa kue khas dari Padang, yaitu lamang. Nah, satu batang lamang itu dipotong menjadi 20, dan Siti membagikannya untuk teman-teman. Perhatikan, satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/10 atau disederhanakan sehingga menjadi 1/4. Ingat pecahan senilai ya, 5/20. Kalau dibagi 5 maka hasilnya adalah 1/4. Lalu juga ada satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat bagian 2/10 atau sama dengan 1/10. Nah, manakah nilai yang lebih besar antara 5/10 atau 2/10 ya? Perhatikan penjelasan berikut. Membandingkan pecahan. Perhatikan kedua gambar yang sudah Bunda contohkan di situ ya. Di sini ada pizza, 2 pizza yang dipotong menjadi 3 bagian dan satu lagi dipotong menjadi 4 bagian. Satu pizza yang dipotong menjadi 3 bagian, maka dalam satu potongnya akan bernilai 1/3. Perhatikan irisannya.
Lalu juga pizza yang satunya itu dipotong menjadi 4. Maka satu potongnya bernilai 1/4. Setelah itu coba ke bawah ya. Di sini ada 1/2, ada 1/4, dan 3/6. Lebih jelas perbandingannya. Manakah yang paling besar antara setengah, 1/2, 1/4, atau 3/6? Mana yang paling besar irisannya? Iya, yang paling besar irisannya adalah 1/2. Begitu ya cara membandingkan pecahannya. Lebih mudah kalau kita menggambar dulu, nanti baru kita bandingkan. Nah, di sini ada catatan bahwa apabila dua pecahan memiliki penyebut yang sama, maka pecahan yang memiliki pembilang yang lebih besar, nilainya lebih besar daripada pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Di sini penyebutnya ada 7, ya. Ketika penyebutnya sama 7 semuanya, perhatikan pembilangnya. Ya, di sini ada pembilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka semakin besar pembilang itu, maka nilainya juga lebih besar jika penyebutnya itu sama. Ini harus diingat ya. Demikian pembahasan Bunda untuk pembelajaran 4 dan 5 kali ini. Nanti untuk pembelajaran 6 akan Bunda sampaikan pada video berikutnya ya. Cukup sekian dari Bunda, kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.